Masih di ruang komisi tapi sebentar lagi bisa keluar. Kamu kangen ya? Hehe, iya dong. Udah 3 hari nggak ketemu. Katanya mau ke apartemen lagi malam ini. Ya tapi jangan pakai mobil yang biasa ya. Kita harus lebih hati-hati sekarang, banyak mata yang mulai memperhatikan. Tenang aja, aku ngerti. Tapi kamu belum transfer buat kemarin loh. Iya. Nanti aku suruh ajudan kirim via rekening satunya, jangan sebut-sebut di chat ya. Amanin dulu semua log kamu. Kamu juga, Roni. Jangan sampai jejaknya kebaca. Apalagi posisimu sekarang lagi disorot. Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Nama saya Ratna, 33 tahun. Saya ojek online, sudah hampir 5 tahun. Jalanan ibu kota sudah seperti rumah kedua saya. Tapi hari itu, ibu kota berubah jadi neraka. Bukan macet yang biasa, bukan hujan yang nyusahin, tapi karena ribuan orang turun ke jalan. Hari itu tanggal 12 Agustus. Saya ingat betul, karena pas tanggal segitu biasanya saya setor tabungan mingguan buat anak saya yang masih kelas 3 SD. Tapi saya nggak sempat mampir ke bank. Jalanan udah penuh pendemo dari pagi. Isu di media sosial udah ramai sejak seminggu. Lalu, kenaikan tunjangan anggota DPR sampai 200%, padahal harga beras lagi gila-gilaan. Saya pikir, ya sudahlah, tetap kerja. Ada penumpang yang order dari daerah Kelapa Gading menuju Tanjung Priuk. Saya ambil. Saya nggak nyangka ternyata dia mau berhenti di salah satu rumah mewah. Kata dia sih, rumah saudaranya. Rumah besar, ada pagar tinggi dan mobil-mobil mewah parkir. Di luar, saya cuma nunggu di depan, kayak biasa. Tapi tiba-tiba, suara teriakan, suara kaca pecah. Orang-orang mulai lari, sebagian bawa batu, sebagian dorong pagar. Saya panik. Penumpang saya malah udah ngilang entah kemana. Saya bingung. Harus kabur kemana? Saya lari ke arah rumah sebelah, yang kelihatan lebih sepi. Ternyata pintunya nggak dikunci. Saya dorong pelan-pelan, masuk ke dalam. Napas saya ngos-ngosan, jantung kayak mau copot. Saya cari tempat ngumpet, lalu masuk ke ruangan yang terlihat seperti ruang kerja. Di situ, ada meja kayu besar dan rak buku tinggi. Ada parfum mahal dan satu tas Louis Vuitton warna krem di sofa kulit. Tasnya kebuka sedikit. Saya nggak punya niat macam-macam waktu itu. Tapi pas saya lagi cari botol minum di sekitar ruangan, karena haus banget dan kepala mulai pusing, saya nggak sengaja nyenggol tas itu. Jatuh, isinya berantakan. Dompet, lipstik, dan satu flash disk putih. Entah kenapa, saya ambil flash disk itu. Mungkin karena warnanya mencolok. Mungkin juga karena insting saya bilang itu bukan flash disk biasa. Nggak tahu juga, jujur aja, saat itu saya cuma merasa, ini kayak penting banget. Saya sempat lihat tulisan kecil di sisi flash disk itu. Nafa Setun 4. Hati saya langsung nggak enak. Nama itu terdengar familiar. Seingat saya, Nafa itu nama seorang seleb yang pernah ramai, karena hubungan dekatnya dengan pejabat. Tiba-tiba saya dengar suara ribut dari luar. Masa mulai masuk ke rumah. Saya panik, langsung sambar flash disk itu, masukin ke saku jaket, lalu ngumpet di balik lemari. Beberapa orang masuk, teriak-teriak, ngacak-ngacak ruangan. Tapi mereka nggak lihat saya. Mungkin karena saya diam banget, nggak berani napas. Setelah semuanya tenang, saya keluar pelan-pelan lewat pintu belakang, terus lari sampai ke gang kecil tempat saya parkir motor. Saya pulang dalam kondisi gemetaran. Tangan saya dingin, perut mual. Tapi saya tahu satu hal. Apa yang saya temukan hari itu bisa mengubah hidup saya. Bukan karena saya mau jadi pahlawan. Bukan juga karena saya mau cari sensasi. Tapi karena saya sadar, ada yang busuk banget di sistem ini. Dan saya, seorang ojol wanita yang dianggap kecil, mungkin satu-satunya orang yang pegang kunci untuk membongkarnya. Saya nggak tahu rumah siapa itu. Tapi belakangan saya tahu, itu rumah tetangganya Sahroni, anggota DPR yang sering muncul di TV. Dan flash disk itu, isinya bukan cuma rahasia pribadi, tapi skandal yang sampai sekarang masih bikin saya nggak bisa tidur.
Saya tahu saya bisa, diburu ya. Saya tahu ini bisa bahaya, tapi cerita ini harus diceritakan. Dan saya akan mulai dari sini. Malam itu saya nggak bisa tidur. Flash disk putih itu masih saya simpan di dalam kantong jaket, kayak bawa bom waktu. Saya nggak tahu apa isinya, tapi rasa penasaran saya lebih besar dari rasa takut. Saya hidup sendirian di kos kecil di daerah Sunter. Anak saya tinggal sama ibu di kampung. Saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta, kecuali motor butut saya dan akun ojol yang kadang nyala, kadang kena suspend. Malam itu saya duduk di lantai, buka laptop lama yang udah sering ngadat. Hati deg-degan. Saya colokin flash disk itu. Lampu kecilnya nyala warna biru. Folder pertamanya bernama Secure Restricted. Saya klik, tapi semuanya terkunci pakai password. Saya coba buka satu file PDF. Muncul kotak dialog minta kode akses. File-file lain juga sama. Terenkripsi. Ada ekstensi aneh yang saya belum pernah lihat. Saya udah mau cabut flash disknya, waktu saya lihat satu folder yang beda sendiri. Di luar semua folder terenkripsi. Namanya singkat, NAFA. Huruf kapital. Semua. Saya klik 2 kali. Isinya, ada 4 file video, 3 rekaman suara, dan 1 dokumen Word bernama log percakapan. Saya diam. Tangan saya gemetaran, tapi jari saya terus gerak. File pertama. Video berdurasi 1 menit 47 detik. Seorang perempuan, muda cantik, dengan rambut sebahu, sedang video call. Saya langsung kenal wajah itu. Nafa Yulanda, mantan artis sinetron yang belakangan ini sering muncul di akun Instagram sebagai staf khusus di salah satu komisi DPR. Dia sedang tersenyum ke kamera. I miss you too, sayang. Tapi kamu jangan terlalu banyak janji-janji manis. Ke media, nanti kelihatan, katanya. Lalu terdengar suara laki-laki di ujung sana, dari speaker HP. Suaranya berat, tenang, sedikit parau. Aku nggak janji ke media. Aku cuma janji ke kamu, Fa. Saya klik file video berikutnya. Lebih panjang. Kali ini mereka ngobrol soal rencana liburan ke Singapura, tapi diselipkan juga percakapan soal dokumen pelicin, lobi ketua komisi, dan draft revisi anggaran yang udah aman. Saya mundur pelan, mulut saya kering, lalu saya buka file Word, log percakapan. Isinya transkrip lengkap dari obrolan antara 2 orang. Satu dikodekan sebagai S, dan satu lagi N. Tapi nama asli beberapa kali tetap muncul. Ada bagian mereka bicara soal transfer dana ke rekening atas nama perusahaan fiktif. Ada juga paragraf di mana S menjanjikan proyek APBN kepada seseorang bernama Pak Fikri dengan imbal balik pengamanan suara partai. Saya bukan orang politik. Saya juga bukan hacker. Tapi saya cukup lama jadi orang kecil buat tahu. Yang kayak begini ini bukan cuma sekadar urusan selingkuh. Ini skandal. Ini kotor. Saya duduk mematung hampir 1 jam. Semua file sudah saya lihat. Semua video dan audio itu saya simpan salinannya ke folder lain. Karena saya tahu, kalau besok flash disk itu hilang atau rusak, saya tetap punya buktinya. Saya coba cari info soal S ini di internet. Saya telusuri nama-nama yang berkaitan dengan Nafa. Dan muncullah satu nama yang berulang-ulang disebut di komentar netizen dan forum gosip politik, Sahroni. Anggota DPR yang gayanya selalu glamor, mobil mewah, dan gaya hidup tinggi. Saya ingat namanya karena beberapa kali saya antar penumpang ke rumah-rumah di komplek yang katanya milik orang itu. Apa benar ini dia? Apa benar file ini berhubungan sama dia? Saya nggak tahu. Tapi satu hal pasti, flash disk ini bukan milik sembarangan orang, dan isinya bisa merusak karier seseorang. Atau lebih dari itu, bisa mengubah cara orang melihat sistem pemerintahan kita. Saya sempat berpikir untuk hapus semuanya. Saya bukan jurnalis, saya bukan aktivis. Saya cuma tukang ojol yang kebetulan lagi sial. Atau beruntung. Tapi, kalau saya diam saja, berarti saya sama aja kayak mereka. Saya habiskan 2 malam berturut-turut duduk depan laptop, ngotak-ngatik isi flash disk putih itu. Tidur cuma 2 jam. Makan pun asal-asalan. Kepala saya berat, tapi rasa penasaran lebih berat lagi. Pertanyaan itu terus muter-muter di kepala saya. Ini ilegal nggak sih?
Kalau saya buka, terus saya sebar, saya bisa ditangkap? Tapi di sisi lain ada bisikan lain juga. Gimana kalau ini justru kesempatan satu-satunya buat bongkar borok orang-orang yang selama ini nindas kita? Saya mulai kumpulkan file-file dari folder Nafa, salin ke folder baru di laptop. Saya beri nama Kunsado Bukti Mesra. Isinya video call dan rekaman suara mereka. Folder kedua, saya kasih nama No22 Project Kotor, isinya percakapan soal pengaturan tender, lobby-lobby internal DPR, sama dokumen PDF yang saya akhirnya bisa buka setelah pakai software konversi online. Saya nggak tahu ini cara yang benar atau enggak. Saya bukan ahli IT, tapi saya cukup ngerti buat tahu. Isi flash disk ini bisa dijadiin peluru. Saya makin yakin S itu memang Sahroni. Dari suara di rekaman, gaya bicara, logat, bahkan candaan-candaannya ke Nafa, mirip banget sama gaya Sahroni di acara talk show yang pernah viral beberapa waktu lalu. Saya bandingkan suaranya lewat video YouTube. Cocok. Dan Nafa, semakin saya cari, semakin aneh. Di internet, dia bersih banget. Nggak ada kasus, nggak ada gosip. Tapi saya temukan satu dokumen internal yang menyebut dia sebagai penjembatan informal lintas fraksi. Apapun itu artinya. Kayaknya semacam broker politik. Saya mulai simpan semua hasil penelusuran itu dalam satu folder besar yang saya beri nama Proyek Bau. Tapi, di tengah kesibukan saya, ada hal aneh yang saya nggak sadari, sampai semuanya udah kejadian. Waktu saya buka laptop pagi itu, lampu webcam saya nyala sendiri. Padahal saya nggak buka aplikasi apa-apa. Saya pikir itu error biasa. Tapi pas saya coba matikan, nggak bisa. Lalu muncul notifikasi kecil di pojok kanan bawah. Remote Session Active. Saya langsung panik. Saya buka Task Manager. Ada aplikasi asing jalan diam-diam di background. Namanya SVC32 Hidden Exe. Saya nggak pernah install itu. Saya coba cabut kabel Wi-Fi, tapi udah terlambat. Di layar saya muncul pop-up hitam, tulisan putih. Apa yang kamu pegang, bukan milikmu. Saya teriak, saya cabut laptop. Hati saya langsung dingin. Jantung deg-degan gak karuan. Tangan saya gemetaran. Saya sadar, ada orang yang lagi ngawasin saya. Ada orang yang tahu saya buka flash disk itu. Mereka bukan orang biasa. Orang kayak saya mana mungkin bisa dipantau sampai ke dalam laptop? Berarti ini orang dalam. Orang yang punya akses. Orang yang tahu teknologi dan punya kekuasaan. Saya langsung ambil hard disk eksternal, pindahin semua data ke sana. Flash disk putih itu saya bungkus plastik, dan saya simpan di balik tumpukan baju dalam kardus bekas. Laptop saya matikan, lalu saya ambil motor dan pergi ke warnet buat backup data ke cloud pakai akun baru yang saya buat di situ juga. Saya nggak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu saya. Malam itu, saya tidur sambil peluk hard disk di bawah bantal. Setiap suara motor yang lewat bikin saya kaget. Setiap notifikasi HP bikin saya takut. Rasa aman saya hilang. Semua berubah sejak saya buka flash disk itu. Saya cuma ojol, bukan penjahat. Tapi sekarang saya tahu terlalu banyak. Setelah malam itu, saya nggak pernah tidur nyenyak lagi. Awalnya cuma perasaan. Tapi lama-lama jadi nyata. Ada motor yang mondar-mandir di depan kos saya, padahal gang saya itu sempit dan bukan jalan tembus. Kos-kosan isinya cuma 8 kamar. Saya udah hafal siapa aja yang biasa lewat, tapi motor matic hitam tanpa plat nomor itu beda. Kadang lewat pelan-pelan, kadang berhenti di ujung gang, pura-pura ngotak-ngatik HP. Hari pertama saya cuekin. Hari kedua saya mulai waspada. Hari ketiga, saya takut. Saya jadi paranoid. Kalau lagi narik penumpang, saya sering nengok spion belakang. Kalau makan di warteg, saya duduk dekat pintu. Kalau masuk kos, saya selalu lihat dulu ke ujung jalan. Sampai suatu sore, saya lagi nongkrong di pangkalan, dekat minimarket, tempat biasa driver-driver ojol ngopi dan nunggu order. Di situ saya ketemu Bang Dadan, driver senior. Umurnya udah kepala 4. Dia udah kayak abang sendiri buat saya. Selalu banyak omong, tapi sekali serius, nadanya berubah. Dia lihat saya duduk melamun sambil terus-terusan lihat ke arah jalan. Lalu dia bilang, "Lu habis ngapain, Red?" Dari kemarin auranya beda. Saya senyum dikit, pura-pura nggak ngerti. Tapi dia nggak berhenti.